Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Ya, mana senyumnya? Sudah siap beribadah kepada Tuhan? Pasti sudah siap. Ya, saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Semuanya berdiri. Ayo kita berdiri, kita menyanyi cuit-cuit. Cuit-cuit, dubidu dam-dam, syalalala. Cuit-cuit, dubidu dam-dam, syalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, kita ulangi cuit-cuit. Cuit-cuit, dubidu dam-dam, syalalala. Cuit-cuit, dubidu dam-dam, syalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Kita mulai ibadah kita, Tuhan ada bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, kita bersyukur buat kasih Tuhan yang Tuhan telah pelihara kita satu minggu yang telah berlalu. Kasih Tuhan menjaga kita, melindungi dan memelihara kita. Kita menyanyi, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih Yesus tinggi dari langit dalam, dari lautan luas, dari samudra. Yesus. Silakan duduk kembali. Ya anak-anak Tuhan, saat ini kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan, baik itu kita yang masih tidak dengar-dengaran sama orang tua, masih sering ganggu kakak, ganggu adik. Mari kita lipat tangan, tutup mata, ikuti apa yang Ibu Guru katakan. Kita mulai. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersalah.
kami bersalah. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Amin. Amin. Ya, karena kita telah mengakui dosa kita kepada Tuhan, mari dengarkan berita anugerah dari Mazmur pasalnya yang ke-85, ayatnya yang ke-10. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab, namun sebelum itu kita menyanyi Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Kepada Ibu Guru Uni dengan kasih dipersilakan. Selamat pagi, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sudah siap semuanya dengar cerita Alkitab? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya lipat tangannya. Kita berdoa sama-sama, ikuti Ibu Guru ya. Kita berdoa, Alkitab itu benar. Kami siap mendengar. Tuhan tolong kami mendengar. Amin. Nah, anak-anak, setiap hari kita melakukan banyak sekali perbuatan. Perbuatan yang membuat Tuhan senang dan perbuatan yang membuat Tuhan Yesus tidak senang. Coba perhatikan gambar ini. Anak-anak, ini perbuatan yang Tuhan senangi atau tidak? Ya, tidak. Tuhan tidak senang dengan perbuatan yang suka marah-marah. Setiap hari marah-marah terus. Itu membuat Tuhan Yesus sedih. Nah, kalau gambar yang ini, apa Tuhan senang atau tidak senang? Tuhan senang kalau anak-anak rajin berdoa. Nah, kalau gambar yang ini, Tuhan senang atau tidak anak-anak? Tidak senang. Anak-anak, Tuhan tidak senang kalau kita selalu berkelahi. Tuhan tidak senang kalau kita suka bombek-bombek teman. Tuhan tidak senang kalau kita suka pukul adik kita atau kakak kita. Nah, anak-anak, bangsa Israel sudah menerima janjinya Tuhan. Apa itu? Bangsa Israel boleh tinggal di tanah Kanaan. Orang-orang Israel, dia lupa sama Tuhan. Tuhan sudah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, tetapi orang Israel ini dia malah melupakan Tuhan. Orang-orang Israel melakukan perbuatan yang Tuhan tidak senangi sehingga membuat Tuhan jadi sedih. Orang Israel tidak lagi memberikan persembahan, orang Israel tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Bahkan orang Israel malah menyembah patung-patung, bukan lagi menyembah Tuhan. Tuhan marah kepada orang-orang Israel.
Ada seorang raja bernama Raja Eglon. Dia dari orang Moab, merupakan musuh dari orang Israel. Orang Moab ini, Raja Eglon, dia memanggil musuh-musuhnya orang Israel. Ayo kita pergi serang orang Israel. Dan apa yang terjadi? Orang Israel kalah. Lalu orang Moab ini menindas orang Israel 18 tahun lamanya. Orang Israel menderita dan tidak ada orang yang bisa menolong orang Israel. Mereka sedih, tapi orang Israel ingat bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong orang Israel. Orang Israel datang kepada Tuhan, berdoa dan meminta ampun untuk setiap perbuatan yang orang Israel lakukan. Orang Israel menyesal atas perbuatan yang membuat Tuhan sedih. Apakah Tuhan mengampuni orang Israel? Ya, betul sekali. Tuhan mengampuni dan akan menolong orang Israel. Tuhan mengutus seorang yang bernama Ehud. Dia dari suku Benyamin. Tuhan memakai Ehud yang adalah seorang kidal. Anak tahu apa itu kidal? Kidal itu dia melakukan semua pekerjaan dengan tangan kiri. Kalau kita biasanya menggunakan tangan kanan untuk mengerjakan sesuatu, Ehud ini dia suka menggunakan tangan kirinya. Lalu Ehud pergi ke istana orang Moab, bertemu dengan Raja Eglon. Dengan membawa pesan rahasia dari Allah, Ehud bertemu dengan Raja Eglon. Ya, jadi Raja Eglon kemudian menyuruh Ehud untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Lalu apa yang dilakukan Ehud? Ehud mengambil pedang lalu dihunuskan ke perut Raja Eglon. Akhirnya Raja Eglon mati. Lalu apa yang dilakukan Ehud? Ehud melarikan diri lewat pintu belakang. Para hamba raja, para pekerja-pekerja raja bingung, kenapa lama sekali ini Ehud sama raja di dalam ruangan. Lalu para hamba-hamba raja ini pergi melihat dan mereka kaget bahwa rajanya sudah mati. Para hamba ini sedih melihat rajanya mati. Sementara itu Ehud sudah melarikan diri kembali ke kampungnya. Setelah sampai di kampungnya, apa yang dilakukan Ehud? Dia meniup terompet untuk memanggil orang-orang Israel. Mereka mengajak untuk pergi berperang melawan orang Moab itu karena rajanya sudah mati. Karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan menolong orang-orang Israel, akhirnya orang Israel menang melawan orang-orang Moab itu. Dan orang Israel berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong orang-orang Israel. Anak-anak, Tuhan akan selalu menolong kita kalau kita di dalam bahaya. Karena itu anak-anak, kita selalu taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan senangi. Mari kita selalu berdoa supaya Tuhan selalu menolong kita. Amin firman Tuhan. Nah anak-anak, sekarang kita akan membaca Alkitab kita. Yang sudah pintar membaca, ayo silakan dibuka Alkitabnya. Kita membuka kitab Hakim-Hakim. Sudah? Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Sudah dibuka Alkitabnya? Kita baca sama-sama ya. Kita baca dari perikopnya. Ehud, tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan.
Lalu Eglon, raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab. Amin. Nah, anak-anak, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada. Kita menyanyi, yang jagaku selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, Tuhanku amat baik. Ya, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Mari mempersiapkan persembahannya dengan baik. Sambil pundi persembahan kita jalankan, kita menyanyi, aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Anak-anak, kita akan berdoa syafaat sama-sama. Sebelum itu, semuanya kita sembunyi dulu jempolnya. Ayo, semua jempolnya dengan jari-jarinya disembunyi. Kita nyanyi sama-sama, mana jempol? Mana jempol, mana jempol di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja. Sembunyi, sembunyi. Jari mana jari? Di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja. Dilipat berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu menjaga kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan.
Berkati persembahan kami yang masih ada sama mama dan bapak. Tuhan Yesus juga berkati. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang boleh berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati dalam masa pertumbuhan agar boleh tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati juga mama dan bapak, kakek dan nenek yang selalu menjaga dan merawat kami semua agar kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan berkati makanan juga minuman yang dikonsumsi. Biar semuanya itu ya Tuhan boleh memberikan kesembuhan kepada anak-anak-Mu yang sakit. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sekolah. Tuhan memberkati mereka semua agar boleh rajin belajar sehingga boleh mencapai cita-cita yang diharapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemuan guru sekolah minggu yang akan dilaksanakan, Tuhan memberkati setiap yang akan mengambil bagian. Biarlah persiapannya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Semua senang jadi anak-anak Tuhan? Senang. Ya, ayo kita berdiri. Kita berdiri, kita menyanyi senang-senang jadi anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, Dia ajarku berdoa, Dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Luar biasa ya, hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kakak berharap anak-anak sekolah minggu tetap aktif, tetap memberi diri untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, ada beberapa informasi yang kakak akan sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, anak-anak sekolah minggu mohon tetap untuk dijalankan proyek ketaatannya. Dalam hal ini gerakan cinta Alkitab. Mohon kiranya anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua, ya gerakan cinta Alkitabnya itu Alkitabnya dibaca setiap hari. Sudah ada buku yang Bapak Guru dan Ibu Guru berikan. Itu menjadi pedoman buat anak-anak sekolah minggu membaca Alkitab secara rutin setiap harinya. Jadi Bapak Guru, Ibu Guru berharap anak-anak sekolah minggu boleh menjalankan dengan baik gerakan cinta Alkitab untuk pertumbuhan kita bersama.
Oke, informasi yang kedua. Bapak guru dan ibu guru tetap mengingatkan anak-anak sekolah minggu, mengajak anak-anak sekolah minggu untuk tetap rajin belajar. Apalagi ada anak-anak sekolah minggu yang sementara menghadapi ujian tengah semester ya. Nah, Bapak guru dan ibu guru memberi semangat supaya anak-anak sekolah minggu ke semua tetap rajin belajar di rumah supaya mendapatkan nilai yang bagus. Oke? Terima kasih. Dan yang terakhir, penyampaian yang ketiga. Nah, karena kondisi kita bangsa Indonesia, khususnya Kota Makassar, masih dalam keadaan pandemi COVID-19, Bapak guru dan ibu guru tetap menghimbau anak-anak sekolah mingguku untuk tetap menaati protokol kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Kalau keluar rumah harus pakai masker, rajin cuci tangan ya. Dan yang terakhir, usahakan untuk tidak berada di kerumunan banyak orang. Tetap di rumah, jaga kesehatan dengan baik supaya kita tetap sehat, boleh bersekolah dan boleh beribadah dengan baik. Terima kasih anak-anak sekolah minggu sekalian. Kiranya informasi ini boleh menjadi perhatian bagi kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.